Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semesta sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami di podcast Semesta Menghijau. Semesta Menghijau adalah podcast yang mengetengahkan materi-materi terkait dengan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan ya. Titik tekannya di situ. Kita sudah berjalan beberapa episode ya. Kalau nggak salah udah 15 episode dan sekarang ke 16. Hitungan 2 tahun ya. Ya, itu. Luar biasa ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa konsisten ya. Kemudian juga banyak narasumber seperti yang ada di tengah-tengah kita. Ini Bu Iana ya. Selamat pagi. Ibu Dr. Iana ya. Sehat, Bu? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Pak Abidin gimana, sehat? Alhamdulillah. Baik. Jadi panggilannya itu Mas Abid, ini Kang Oi. Oh iya. Saya biasa Panggilan udaranya. Gimana Mas Abid, sehat? Alhamdulillah. Kang Oi gimana? Alhamdulillah sehat. Oke, Dan alhamdulillah. itu kita punya pemirsa Sobat Semesta. Sobat Semesta Menghijau. Oke. Ya, tapi kita sikat Sobat Semesta aja. Ya. Saya sapa? Ya, Apa gimana? silakan Ibu. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semesta semuanya, selamat pagi. Semoga sobat semesta selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Baik, Ya. alhamdulillah Amin. baik. Ya. Amin. Hari ini mau diskusi apa nih, Baik? Nah, ini sepertinya kalau dari kalau di kita tuh ada istilahnya mungkin minat dan apa yang biasa diajarkan. Jadi di Bu Iana ini, Bu Dokter Iana ini Panggil nama aja nggak apa-apa, Pak. Santai aja. spesialisasinya di bidang PKTL. PKTL itu perencanaan kehutanan dan tata lingkungan di Kemen LHK ya. Khususnya di Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor. Nah, mungkin materi yang akan disampaikan ya, selain dari pengalaman yang sudah ditempuh baik dari pekerjaan kemudian pendidikan, Bu Yana juga mungkin nanti akan menyampaikan terkait dengan apa yang selama ini digeluti dan mungkin harapan-harapan yang seperti apa sih nanti PKTL ke depan dalam hal pelatihannya gitu. Oke, ya banyak Ya, ya, Pak ya. ya. Harapan banyak nih. Ya. Tapi kayaknya sebelum kenalan ke situ, dulu kenalan kayaknya. dulu. Maksudnya biar Ya. teman-teman Sobat Ya. Semesta juga ini ya. biar kenal sebenarnya Bu Iana itu siapa gitu. Sebelum di Oke. BPLHK Bogor dulu di mana Bu, waktu Saya penerimaan? di BPLHK Siantar. Oh, Jauh BPLHK sekali ya, Pak ya. BPLHK Pematang Siantar Iya, di betul. Sumatera Utara ya. Oke. Sumatera Utara. Berapa tahun itu di sana? Di sana semacam mencicipi saja ya, karena saya itu PNS 2003, terus kan ada acara magang ya, kayak iya. semacam magang atau di kerja di Taman Nasional. Oh iya, dulu Ya. itu ada program magang. Ya, Belum itu jadi bagus PNS sekali ya? tuh. Ya, Iya, sampai iya. saya juga masih ada. Oh, masih ada. Saya masih ada Nah, boleh 2006. juga cerita nanti. Ya, lanjut Bu. Ya, apa dari mana nih nama ya? Ya, nama dulu. Baik, nama saya cukup singkat ya, sahabat semesta menghijau. Nama saya lengkapnya Iana. Kebetulan orang tua saya itu sebenarnya ngasih namanya panjang, Iana Masruro. Tapi begitu karena zaman dulu di SD saya SD kampung, di kampung Ya. saya. Jadi Ya, sama kita masih juga. Ya, sama, masih dari kampung. masih manual. Dulu pas pendataan nama saya cukup Iana saja, dikira orang tua saya ya mungkin karena di absennya namanya Iana saja. Nah, sampai itu ijazah jadi namanya cukup Iana. Nah, daripada saya merubah ijazah Iya. ya yang mungkin susah, jadi akhirnya ya udahlah namanya Iana saja. Mudah-mudahan ini sesuai dengan artinya. Mungkin Ya. Pak Abid tahu lah. Penuh pertolongan. Ya, betul. Iana itu Mudah-mudahan selalu pertolongan dalam pertolongan. atau kebahagiaan. Ya, Pak Abid, Mas Abid nih, Ustadz nih. Iya, iya. Nanti Ya. dicari aja lah. Dicari Ya, aja di situ. Google ya, nyari di Google, bisa ditanya di Google. Oke. Kayak debat capres aja. Oke, lanjut Bu. Sekarang mungkin di pengalaman pendidikannya dulu. Iya, kalau pendidikan saya dari SD ya, dari TK. Tapi sampai puncaknya sekarang alhamdulillah ya. Alhamdulillah dari TK, SD saya di kampung. Saya itu aslinya kalau kampungnya ada di Blimbing Wuluh, Itu daerah Blimbing Wuluh, Blimbing Wuluh, Kecamatan Seragi, di Kecamatan Seragi pasnya. Kemudian
saya ikut di Kabupaten Pekalongan. Oh, Pekalongan, Jawa Tengah. Kemudian saya masuk ke SMP. SMP biasa kita di tingkat kecamatan. Nah, kalau SMA-nya dulu alhamdulillah belum zonasi zamannya saya. Jadi bisa jadi bisa memilih ya. Ya. Nah, kebetulan kan kita karena bisa memilih, kita cari yang istilahnya SMA-nya bagus. Unggulan, ya. Nah, kebetulan saya di Kabupaten Pekalongan. Nah, SMA yang jadi inceran teman-teman ya, favorit itu lah gitu favorit. Ya, SMA Kota Pekalongan, Kodia. Nah, itu lumayan jauh dari kampung saya, Pak. Kos? Iya, enggak, laju. Oh, laju. Ya, kurang lebih 1 jam saya dari kampung saya. Luar biasa itu. Mau ke SMA, iya luar biasa. Apalagi kalau udah mau mendekati jam 7 tuh, wah udah deg-degan itu, takut terlambat ya. Kalau terlambat kan kita harus ngadep guru BP dulu ya. Zaman dulu ya. Nah, SMA. Tahun berapa itu SMA? Saya SMA 94 masuk. Oh, 94 ya. 94. Masuknya keluarnya 97. 97. Ya. Dari SMA. Kemudian saya sempat dapat PMDK. Saya dapat PMDK di Kehutanan IPB, tapi berhubung orang tua tidak mengizinkan karena dulu bayangannya Bogor jauh gitu ya. Nah, apalagi belum ada tol, jadi orang tua mengizinkannya udah ikut UMPTN lagi aja yang di Jogja karena kebetulan milih di Fakultas Kehutanan Jogja. Atau pilihan kedua? Pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Dulu saya sempat ya agak sombong dikit. Ya, namanya pilihan pertama kan. Pilihan pertama ambil yang paling bagusnya lah gitu ya. ITB. UGM. Kedokteran atau saya kan kebetulan ambil IPC, tiga-tiganya saya ambil UGM. Nah, saya ambil di yang pilihan pertama di farmasi. Farmasi UGM. Nah, kemudian pilihan kedua di ekonomi manajemen. Oh, boleh milih 3 dulu ya? IPC kan dia gabungan IPA boleh. Ekonomi. Nah, itu kan istilahnya pilihan favoritnya UGM. Karena belum rezeki ya. Kemudian saya atas referensi saudara, kebetulan saudara juga kerja di Kehutanan di Perhutani dulu. Dan dulu Perhutani masih menjadi brandnya favorit. Udah masuk kehutanan saja. Nah, kehutanan itu pilihan saya terakhir. Nah, dulu pas pengumuman kan zaman dulu masih koran ya. Masih koran tuh saya. Selisih berapa tahun dengan saya? Berarti 7 tahun 92 berarti 5 tahun. Oh benar, saya juga masih koran. Kalau saya kan lebih saya juga masih koran juga. Berarti kita hampir seumuran ya, Pak. Satu generasi lah gitu. Lebih baik seumuran dengan saya. Kalau dengan Boy beda dasawarsa ya. Dulu kan koran itu Suara Merdeka dulu. Kalau di saya Suara Merdeka itu untuk mendapatkan koran di kampung saya itu harus ke kota. Iya, sama juga seperti saya. Harus ke kota tuh. Nah, kebetulan dulu kakak saya kerja di kota lah ya, maksudnya kota kabupaten gitu. Jadi nunggu kakak saya dulu tuh pulang kerja baru dapatlah itu koran. Nah, itu koran itu kan ribuan tuh. Nah, pas ribuan baca satu-satu gitu kan. Sampai satu-satu akhirnya nemu nama saya itu. Luar biasa senangnya ya. Walaupun sebenarnya agak kecewa. Aduh, kok yang diterimanya kehutanan. Bayangin kerja di kehutanan aja kita udah. Biasanya diceknya bukan nama aja karena nomornya nama bisa sama nomornya yang dicek. Iya, betul. Pokoknya antara nomor dan nama kemudian kan juga pilihan ya, Pak. Pilihan, betul. Nah, itu saya lihat, aduh, kok yang diterima kehutanannya gitu. Antara seneng, antara ini, tapi udah alhamdulillah diterima gitu. Diterima saja lah, karena kan yang penting masuk dulu gitu ya. Kalau di swasta kan mahal ya. Kebetulan saya itu ya, kalau sekarang mungkin sama. Bahkan beli lebih mahal negeri. Nah, dulu saya itu masuk UGM kan nggak bayar, cuman bayar SPP 250.000. 250. Nah, saya itu keluarga besar, Pak, berenam. Jadi kalau kakak saya kuliah, saya anak terakhir kuliah kan agak terakhir bener berat. Bungsu. Iya, bungsu. Anak terakhir bungsu. Nah, itu akhirnya waktu itu kakak saya masih di Undip, terus kakak saya ada yang masih di UAD Ahmad Dahlan Jogja. Jadi kalau saya di swasta lagi
berat kan, berat. kasihan orang tua. Orang tua kan cuman hanya PNS biasa ya, PNS kayak kita gitu kan. Iya. Kita sudah luar biasa lah. Kita dapat tunkin sekarang. Kalau dulu kan nggak dapat tunkin. Udah tuh akhirnya kita jalani. Tapi dulu waktu keterima di kehutanan, itu awalnya ya ingin nyoba lagi lah tahun depan gitu. PTN lagi. Rencananya begitu sudah masuk kuliah, ya seneng kenal ya, udah seneng gitu. Ya sudah senang, tapi begitu lihat kehutanan itu ngapain, kerjanya apa gitu kan, apalagi saya perempuan. Nah agak. Dulu perempuan berapa satu kelas? Dulu perempuannya pokoknya berbandingnya 3:1. 3:1. Jadi 3 laki-laki 1 perempuan. Iya betul, karena udah lumayan banyak kalau zaman saya. Kalau zaman saya udah lumayan banyak banget. Hanya saja zaman dulu kan kita masih melihatnya masih horor ya, kehutanan masih horor. Jadi begitu masuk S1 kehutanan, nah ospek yang paling ngeri itu, ospek yang paling ngeri di UGM itu yang terkenal adalah Fakultas Kehutanan dan Teknik. Itu. Dan itu setiap ospek itu Fakultas Kehutanan dan Teknik berantem. Selalu berantem. Udah, kami ospek itu memang agak keras kalau di kehutanan. Zaman-zaman itu masih ya mungkin layak ya, layak wajarnya begitu. Iya. Dan nggak ada yang protes gitu. Dan nggak ada yang protes. Belum ada yang komplain. Mungkin ada protes tapi nggak sampai kemana-mana. Cukup di. Bisa jadi seperti itu. Tapi saya melihat tidak ada yang protes. Hanya saja kalau dia tidak sanggup, ya udah pura-pura sakit termasuk saya nih. Waktu itu pernah kejadiannya pernah tuh. Jam 12 siang, kita habis makan, sebelum makan siang, yang laki-laki suruh buka baju ya, yang laki-laki suruh buka baju, yang perempuan biasa ya membawa tas, itu tuh tas kantong tepung, kantong terigu ya, tepung terigu itu, karung terigu. Itu suruh merangkak di Selokan Mataram, yang depannya kehutanan ya, dulu jalan merangkak di Selokan Mataram. Nah kebetulan itu musim kemarau karena sekitar Juli Agustus gitu ya. Musim kemarau di Selokan itu kan airnya sedikit jadi hitam gitu. Masih kotornya. Ya kita disuruh merangkak tuh air hitam gitu. Nah saya pura-pura sakit waktu itu. Saya langsung ke UKS pura-pura sakit. Jadi sekarang juga banyak pura-pura enggak kalau sekarang ya? Tergantung. Ya kalau pas itu daripada kita istilahnya ini akhirnya kita, kalau saya kemarin ke UKS tapi cerita dari beberapa teman seru katanya. Nah itu ada momen-momen yang seru yang kita lewatkan sebenarnya. Di satu sisi rugi. Nah makanya bagi generasi sekarang nih juga, karena kalau kita tidak ada ospek sebenarnya rugi juga. Nggak ada yang berkesannya ya. Betul, nggak ada yang berkesan karena justru itulah kesannya di situ ya. Kalau nggak ada ospek kayaknya nggak ada kesannya kalau menurut saya nih. Ngambil jurusannya apa dulu itu? Saya manajemen hutan. Manajemen hutan. Nyambung lah. Kalau di sana sama juga ada tahap persiapan gitu. Jadi yang tingkat 1 itu disamain atau langsung jurusan? Kalau awal mulanya masuk sudah jurusan. Hanya saja di awal semester 1 itu kan mata kuliahnya umum ya, kayak pengantar ilmu kehutanan, kemudian ilmu ukur tanah, itu semua jurusan dapat. Jadi masih satu kelas gede itu. Itu di tingkat 1 malahan ya? Sudah di tingkat 1. Berarti yang seperti sudah masuk jurusan. Iya. Mulai beda-beda kelas itu di semester 2. Nah, itu udah mulai, kalau semester pertama masih MKDU ya. MKDU yang kuliahnya campur dengan fakultas lain ya, kayak biologi. Nah, itu masih kita praktek dengan teman-teman dari fakultas lain. Bahkan ada yang dapat judul di sana. Itu S1 lulus tahun? S1 lulus saya sebenarnya 2021. Hanya saja surat keterangan lulusnya baru keluar 2022. Ngambil skripsinya apa? Temanya dulu. 2002 kali. 2021. 2022 baru surat keterangan 2001 kali. 2001. Ini 2001. Iya, sorry. Oh ya, 2001, sorry. 2001 ya. 2001. Skripsinya apa? Skripsinya. Skripsi saya itu analisis biaya pengusahaan lebah madu. Sebenarnya. Ya, analisis itu di
masyarakat tani di Batang. Oh, Ya, Batang. di Batang. Di tepatnya di apa itu? Plelen ya, yang daerah Plelen itu. Yang di situ kan lulus 2001 ya, atau Plelen nanti? Nyambungnya? 1978. Ya, kelahiran 78. Kemudian masuk S1-nya 97, lulusnya ya termasuk ya zaman dulu ya, nggak ada yang lulus cepat. Habis itu langsung bekerja. 2021, 2022 saya baru wisuda. Nah, ditawari oleh dulu ada Prof. Sanafri itu dapat proyek kerjasama dengan Undip. Nah, dapat kerjasama dengan Undip menjadi tim fasilitator pendampingan PRA. Dulu kan Perhutani lagi menggagas baru PRA ya. PRA itu seperti itu yang partisipatori ya. Appraisal itu ya. Iya, betul. Itu arahnya kemana itu kegiatannya itu? Itu salah satu program Perhutani sebenarnya ingin program pendekatan ya. Iya, masyarakat ya. pendekatan Perhutani ketika dia ingin kolaborasi sebenarnya ingin kerjasama dengan masyarakat. Nah, kita sebagai apa ya pengumpul datanya. Termasuk skema-skema apa yang diinginkan masyarakat di penggarap atau di sekitar kawasan Perhutani. Gitu. Jadi itu sebelum terbentuknya kelembagaan LMDH mungkin atau bukan? Sudah ada, LMDH sudah ada, cuman hanya saja kan dulu masih belum akrab ya, belum akrab. Jadi ya seperti yang disampaikan di beberapa tulisan itu kan, nah mungkin masih dalam masyarakat masih dianggap sebagai pekerja. Oh, bukan sebagai mitra. Bukan sebagai mitra. Nah, mungkin muncul itu tadi ya PHBM ya. Iya. Saat itu ya. Awalnya bersama. Nah, itu sebagai awal lahirnya pionir PHBM. ya, pionir dari PHBM nantinya. Ya, pengelolaan hutan bersama masyarakat. Ya. Lanjut. Setelah itu bekerja lagi. Pertama kan belum lulus tuh, belum lulus. Waktu PRA pertama itu saya belum lulus. Saya ditempatkan di Kebumen. Di Kebumen. Iya, di apa? Di kawasan hutan perhutani. Kawasan hutan. Oh ya. Oh, yang program tadi ya. Iya, program PRA. Nah, kebetulan saya itu tidak dilepas. Saya tidak dilepas. Ada satu namanya kalau dulu sebelum apa itu kalau di bawahnya di bawahnya ADM ada Asper satunya KBPH yang kepala BKPH ya. BKPH itu mengawal kita ya. Nah, begitu kepala BKPH-nya itu istilahnya keluar, kita didatengin masyarakat ya, bukan preman ya, masyarakat yang ini perhutani lah. Kebetulan saya mungkin ya. Satu tim itu 3 orang. Saya didatengin. Kami didatengin ke pondok. Dulu kami mondoknya tinggalnya di perangkat desa. Iya. Nah, di perangkat desa didatengin. Dikiranya saya mata-matanya perhutani. Kami mata-matanya perhutani. Karena waktu itu ada kepentingan karena masyarakat. Hubungan mereka belum bagus ya. Masyarakat dengan perhutani. Sebenarnya niat perhutani sudah bagus, hanya saja masyarakat mungkin pola masih pendekatannya ya belum pas gitu ya. Belum makanya pas. ada tadi PRA, kemudian nanti muncul PHBM itu ya. Iya. Nah, sebelum kami terjun di lapangan itu kan sudah dikasih arahan ya di SPH dulu, di SPH di perhutani itu disampaikan. Nanti kalau di lapangan menemukan masyarakat yang seperti itu ya, seperti istilahnya mengancam kita dan sebagainya, bilang aja kami disuruh mengaku mahasiswa. Memang mahasiswa. Iya, karena belum lulus tadi. Bilang saja mau penelitian. Jadi kami waktu didatangi ya kita jelaskan, ini Pak kartu mahasiswa kami dalam rangka penelitian pengambilan data terkait dengan perhutani dan masyarakat. Itu berapa lama di sana? 2 minggu. Oh, 2 minggu aja. Iya, 2 minggu kami harus mengeterapkan itu semua metode PRA ya. Yang ada bikin peta desa, kemudian ada transek. Transek, kalender musim, diagram pen lembaga ya. Nah, di situ kami harus mengumpulkan masyarakat tuh. Nah, yang paling pengalaman yang paling seru itu kan gini. Kadang kita ngundang bapak-bapak itu malam. Kita undangannya jam 8, baru ngumpulnya jam 9, jam 10. Ya, kita kan perempuan. Kadang di dalam rapat bapak-bapak itu
kita posisinya perempuan. Nah kebetulan dulu saya ada 2. Untungnya saya ada teman untuk fasilitator itu dari kehutanan UGM itu ada 2 ceweknya, terus 1 laki-laki. Jadi kami agak tenang tuh karena ada teman kan. Di antara laki-laki perempuannya hanya 2. Itu pengalaman. Itu program sebelum jadi PNS itu. Sebelum. Masih mahasiswa. Tapi sudah akhir ya, lulus sudah. Ya, tapi belum ada surat keterangan lulus. Iya. Setelah dari tempat itu setelah selesai program itu, nah setelah program itu selesai, ya kita kan buat laporan dan sebagainya sudah dilaporkan kalau kita kan berarti laporannya ke ini ya, ke dosen ya, karena yang memberikan pekerjaan kita kan dosen. Nah dulu ininya Prof. Sanafri, hanya saja Prof. Sanafri dulu kan ada ininya lagi asisten dosennya. Nah itu kami laporannya ke situ. Nah setelah lulus saya ke Februari 2022 lulus. 2002 ya. Aduh, sorry. Mei 2002 itu saya lulus. Nah habis lulus saya dapat tawaran lagi PRA. PRA. Terus saya ditempatkan kebetulan di dekat wilayah saya sih sebenarnya. Ada beberapa tempat, Ding. Yang pertama ada di Wonogiri. Wonogiri saya pernah dapat di Wonogiri. Kemudian saya juga pernah dapat di Pemalang. Pemalang yang Randu Dongkal. Nah, itu saya juga pernah dapat di situ. Nah, akhirnya saya juga dapat jodohnya di situ. Oh, pas project itu ya. Iya, pas project itu. Oh, jadi barang di project ya. Ketemu jodohnya, bukan kirain. Tapi maksudnya beliau kuliah di UGM atau ketemu di desa itu? Kuliahnya di Undip kalau suaminya. Dia kuliahnya di Teknik Undip. Hanya saja pas project itu sama. Kebetulan saudaranya suami saya itu kan dosen sosiologi di Undip. Oh gitu. Nah, terus dapat proyek. Nah, suami saya juga baru fresh graduate kan, ikutan gitu. Namanya jalannya jodoh. Ketemu di situ. Ya, namanya jalannya jodoh. Ada saja gitu ya. Maksudnya objek penelitian nih dari UGM datang ke situ, ya udah betul ketemu. Setelah saya proyek PRA selesai, saya diikutkan. Nah, ada namanya community development. Community development itu dibangun oleh LSM yang para alumni kehutanan. Kemudian proyeknya ada di Gunung Kidul. Itu terkait apa, Bu? Fasilitator juga. Fasilitator. Ya, semacam PRA itu ya, fasilitator. Iya, kayak ini tapi untuk pemberdayaan. Pemberdayaan. Kalau ini untuk pemberdayaan masyarakat di Gunung Kidul. Tapi itu sebentar. Nah, setelah itu saya dapat informasi dari teman untuk ikut coba deh jadi apa namanya? PNS. Bukan. Saya di swasta dulu. Oh, di swasta dulu. Banyak ya. Supervisor dulu kan, supervisor di salah satu PT-nya Gudang Garam. Nah, itu dia bergerak di perkebunan. Saya katanya penempatannya awal di Jakarta. Nah, ternyata di PT Gudang Garam itu ada banyak cabang. Pada saat kita pembekalannya di Jakarta memang. Tapi setelah itu kita katanya diperbantukan. Nah, salah satunya saya dikirim ke Jambi. Jambi. Banyak juga pengalaman di PNS. Berarti saya dikirim di Jambi di PT namanya Makin Group. Nah, itu lokasinya di Saigelam. Jadi memang betul-betul lokasi yang awal baru akan membuka perkebunan sawit. Itu baru land clearing dan sebagainya. Nah, saya dijadikan wakil afdeling persemaian. Saya di persemaian. Afdeling itu apa? Kalau di perkebunan kan itu namanya afdeling ya, bagian-bagian misalnya persemaian, kemudian ada pemanenan urusan gitu. Kepala bagian gitu ya. Iya, kepala bagian itu. Kan dulu S1 di perkebunan itu lumayan lah. Lumayan. Jadi saya wakil afdeling. Nah, kebetulan saya ditugasi untuk mengawasi persemaian. Padahal sama sekali nggak tahu sawit. Teman dari situ saya diajarin bagaimana sih cara memilih biji sawit yang berkualitas, ya, benih sawit yang berkualitas seperti apa. Nah, itu saya belajar dari situ. Satu rombongan atau hanya sendiri? Saya dulu ada beberapa rombongan ya, ada kurang lebih. Banyakan ya.
Iya. Banyak kan. Cuman di Jambi itu banyak anak perusahaan. Jadi Kita penempatannya dipisah-pisah ya? Iya. Kalau yang satu perusahaan sama saya itu 2 orang. Dua-duanya lulusan UGM. Hanya saja saya kehutanan. Nah, teman saya pertanian. Nyambung. Nah, itu saya betul-betul merasakan pengalaman hidup di situ. 2022 itu nggak ada sinyal sama sekali. Memang di sudah beberapa di beberapa tempat ya. Enggak, maksudnya gini. HP itu belum masyarakat waktu itu masih mahal. Iya, betul. Pegang HP aja 2005 saya. Itu saya alhamdulillah udah punya HP, tapi HP busuran ya, HP lunturan dari kakak saya. Tapi lumayan juga dulu beli perdananya, ingat banget saya 450.000. Ya itu memang dulu beli. Kartu Excel dulu. Nah, saya kerja di situ itu memang di satu sisi gaji saya utuh. Gaji saya utuh karena saya keluar dari kebun kalau nggak 2 minggu sekali, 1 minggu sekali. Hanya saja kita tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga, dan untuk menuju dari kebun ke kota itu jalannya luar biasa, masih mending rumpin. Iya, jalan tanah ya. Jalan tanah, dan itu kalau naik motor jalan sendiri motornya. Zaman itu ya. Iya, itu. Dan alhamdulillah saya juga maksudnya di sana kan istri-istri afdeling itu pada ikut. Nah, kita pun agak dekat ya. Jadi kita pun nyaman gitu ya. Kalau kita kan kerja bareng bapak-bapak aja, terus istrinya tidak tahu kan kurang nyaman ya. Suami ikut waktu itu? Saya belum nikah. Oh, belum nikah. Belum nikah. Nikahnya setelah PNS. Nikahnya setelah PNS. Ketemu lagi dong ya. Tadi waktu ini mungkin kenalan ya pas tadi project di kampung itu. Sebenarnya sudah ta'aruf ya. Sudah ta'aruf, cuman kan karena kita dua-duanya belum punya kerja yang pasti, ya kita jalan aja lah. Dan alhamdulillahnya kan berjauhan ya, jadi mungkin agak berkurang dosanya. Nah, tes CPNS-nya di Jambi atau ini? Di Jambi. Jadi di Jambi. Nah ini yang namanya rezeki nggak kemana gitu ya. Jadi saya itu HP kan tidak ada sinyal di sana. Ya nggak ada. Nah kebetulan saya padahal hujan deras tuh, tapi nggak tahu saya kok rasanya pindah ke kota banget, sampai saya itu bonceng mandor kebun, bonceng mandor kebun dulu motornya Win. Motornya Win tuh sampai Jambi, tiba-tiba HP saya itu muncul SMS, dulu kan SMS ya. SMS. Udah keren itu. Muncul SMS itu dari hari Senin, padahal saya pulang hari Sabtu. Itu SMS hari Senin. Nah itu teman saya yang di Bandung, dia kerja di perkebunan teh di Bandung, waktu itu dia masih honorer. Nah itu dia ngasih tahu ke saya, tapi lewat SMS. Tapi SMS saya baru kebaca di hari Sabtu. Nah pendaftarannya itu paling lambat hari Senin. Saya itu harus buat SKCK dan sebagainya. Tapi terpenuhi gitu. Ya, saya izin sama manajer saya. Kebetulan manajer saya itu orang kehutanan juga, orang kehutanan UGM lulusan 87 kalau nggak salah. 87 atau 82 saya lupa. Nah itu Pak, saya Senin izin ya Pak, tidak ke kebun dulu. Saya terus terang, saya mau ngurus pendaftaran PNS, SKCK dan sebagainya. Alhamdulillah lancar. Jadi hari Senin itu juga kalau zaman dulu pos kan. Nah saya poskan pakai capos ya, berkas capos. Ya pakai kilat khusus. Nah pakai kilat khusus. Tapi kita bingung gimana nih kalau ada pengumuman dan sebagainya. Udahlah pokoknya saya pasrah aja. Yang penting saya kirim. Nah tapi tiap minggu saya pulang ke kota. Tiap minggu pulang ke kota. Gitu. Iya untuk ngecek. Nah tiba-tiba saya ada panggilan tes. Saya dapat ujian di BKSDA Jambi. Lokasinya di BKSDA Jambi. Udah lulus di ada kalau tidak salah 154 pendaftar. Yang di Jambi tesnya? Yang di Jambi aja 154. Yang lolos cuman ada 3. Itu saya, kemudian Pak Jarwo yang sekarang jadi kepala BSI Kalsel, dan satu lagi namanya ada dia di Kerinci, TN Kerinci. Kerinci Seblat ya. Di Taman Nasional Kerinci. Udah, akhirnya kita sudah lolos ujian tertulis. Nah, ada ujian wawancara di Pekanbaru. Ya, karena di Pekanbaru. Zaman itu ya. Lolos di Pekanbaru. Itu alhamdulillah pengumumannya saya diterima. Nah, saya diterima.
Tetapi belum penempatan. udah penempatan langsung di Pematang Siantar. Tetapi pengumuman keterima itu langsung dengan penempatan. Iya. Nah, pas saya diterima, berkasnya harus sudah terkirim waktu itu hari apa ya? Saya lupa harinya, pokoknya hari itu juga saya baru tahu itu dikasih tahu teman saya lewat telepon kantor, telepon perkebunan. Jadi hari itu juga saya minta antar sopir kebun ke kota untuk menyelesaikan administrasi. Nah, untungnya saya itu fotokopi ijazah, fotokopi transkrip saya bawa. Ya, selalu siap. Saya bawa. Nah, yang teman saya yang dari yang sekarang jadi kepala balai BSI itu nggak ada. Jadi dia dibawain sama temennya dari Jakarta, naik pesawat PP. Temennya yang nganter itu. Ya, super. Naik pesawat udah. Nah, yang menginformasikan saya itu malah nggak lulus. Kasihan juga saya sebenarnya. Ya, rezeki mah. Ya, memang itu rezeki sih. Dia akhirnya saya sampai sekarang pun merasa ya, maksudnya ya berhutang budi karena dia sudah baik sama saya, menginformasikan ada lowongan itu udah suatu hal yang luar biasa. Padahal kan kita rival. Tapi dia sudah menginformasikan hal yang luar biasa. Itu bagi saya itu sangat arti sebuah pertemanan lah gitu ya. Arti sebuah pertemanan. Tapi persis juga saya yang menginfokan saya itu nggak lulus juga, tapi dia sekarang ya alhamdulillah nasibnya sangat bagus, cemerlang gitu. Alhamdulillah ya. Ya, itu mungkin balasan dari kebaikan dari kebaikannya ya. Iya, dari situ saya akan mengingat tuh maksudnya kebaikan dia, dan kebetulan alhamdulillah dia sekarang sudah jadi pegawai tetap juga di perkebunan Bandung ya, di Bandung. Nah, itu udah saya melalui itu, kemudian saya ada terima 2000. SK? Terima SK-nya di mana? Pematang Siantar. Pematang Siantar. Pematang Siantar. Nah, Desember 2003 saya dinyatakan lulus, tapi belum dapat SK. Tapi saya sudah mengajukan resign di perusahaan perkebunan itu. Ya, perusahaannya tadinya nggak membolehkan, bahkan mengimimi akan dinaikkan gaji dan sebagainya. Tapi tentunya kan PNS tawaran lebih menarik gitu ya, apalagi sebagai seorang perempuan. Apalagi waktu itu ya, sangat. Tapi hanya saja harapan orang tua juga kan mungkin. Iya benar, cita-cita orang tua kan pasti, kalau apalagi anak perempuan ya pasti pingin anaknya PNS. Cuman ada yang mengganjal di saya, kok jabatannya calon widya suara ya. Sempat bingung, calon widya suara apa gitu. Kalau sekarang kan ada Google, kalau zaman dulu kan Google masih jarang gitu. Dan nggak milih formasi ya dulu ya, jadi langsung ditempatkan. Nggak bisa milih formasi dulu. Makanya mungkin saya ditempatkan di Pematang Siantar karena ujiannya di Jambi, mungkin ya. Ya saya juga ini sempat bertanya kenapa Bu I dari UGM di Jawa gitu ditempatkan di Pematang Siantar. Oh ternyata ini baru tahu juga kalau tesnya di Jambi ya, mungkin karena kedekatan lokasi ya. Tapi saya tesnya di Jakarta, penempatan di Ambon. Itu sangat jauh ya. Mungkin nggak lihat tanggal lahir Pak. Tempat tanggal lahirnya nggak lihat kan. Akhirnya mulai bertugas di Siantar. 2003 itu saya udah resign ya dari PNS, kemudian saya kembali ke rumah. Tapi sempat bingung juga, saya nganggur kan dari Januari sampai April. Aduh, kok Januari sampai April SK kok belum keluar-keluar, agak deg-degan juga gitu. 3 bulan itu terasa lama, padahal sebentar 3 bulan ini. Tapi namanya di kampung gitu ya, apalagi seusia saya kan dianggapnya udah perawan tua dan sebagainya gitu ya. Kalau nggak kayak zaman dulu, nggak enak lah, apalagi saya nganggur gitu kan. Nanti pandangan orang, karena di saya itu Pak, kebetulan di kampung saya itu orang kuliah itu jarang. Orang kuliah itu jarang, dan kebanyakan mereka pada sukses berhasil itu pada usaha ya. Batik sama tempe. Nah, batik sama tempe. Kalau yang merantau itu tempe, kalau yang di lokalan batik. Nah, itu bagi mungkin bukan kesadaran ya, tapi mungkin karena mereka dengan lulusan cukup SMA aja sudah bisa usaha gitu ya. Bisa sukses gitu ya. Jadi SK itu dikirim atau ini yuk? Dikirim. Oh, dikirim ya. Nah, SK itu dikirim dan surat pemberitahuan magang. Oh, langsung magang. Iya. Jadi April itu SK keluar, bulan Mei-nya langsung disuruh berangkat magang. Nah, kalau
dulu kepala biro kepegawaiannya kan Bu Indri ya. Oh iya. Bu Indri itu mengatakan kalau memang tidak kalau mau mengundurkan diri dari sekarang gitu, karena katanya biaya magang itu mahal. Iya. Nah itu kami kebetulan saya magang di Taman Nasional yang di Lampung, aku jadi lupa. Waikambas ya. Nah ada sisi bagusnya ya yang magang di Taman Nasional itu, apalagi selama 6 bulan. Nah, kalau kayak kami Widya Suara, tanpa kita bekerja seperti kemarin magang di Waikambas, tentunya pengalaman itu tidak kita dapat. Kurang ya. Iya. Pengalaman lapangan ya. Pengalaman lapangan betul. Saya itu diajari menjadi pawang gajah, diajari patroli, diajari menjadi pemadam kebakaran. Memang terjadi kebakaran beneran, itu pemadam kebakaran. Kemudian memasang kamera trap, itu saya peroleh dari magang itu. Ya. Nah kemudian 2004 ya, karena 2004 itu bulan Mei, kemudian sampai Desember kalau tidak salah itu kita udah selesai magang. Nah dulu sampai kita akhirnya langsung setelah magang prajabatan. Prajabatan saya di Pekanbaru. Nah termasuk Pak Pedarsa itu guru prajabatan saya. Ya ngajar prajabatan saya. Nah udah di Pekanbaru kita prajabatan. Dulu prajabatan kan 2 minggu ya. 2 minggu. Kebetulan pas bulan puasa lagi ya itu. Pengalaman juga yang luar biasa. Nah di Pekanbaru setelah kita sudah prajabatan penempatan. Nah itu saya di Pematang Siantar. Nah sampai berapa tahun di sana? Saya 2004 ya, 2004 di Pematang Siantar sampai meningkat 2005. Oh, meningkat 2005 kan katanya kalau mau pindah harus ada alasan. Harus ada alasan mengikuti suami. Ternyata sudah nikah 2005 nggak bisa juga untuk mengikuti suami karena belum 5 tahun ya. Oh 5 tahun. Ya. Walaupun dulu tidak ada di atas kertas ya 5 tahun. Atau kurang tahu itu Pak Abid mungkin tahu ya, Kang Abid tahu. Nggak mungkin ya udahlah. Yang jelas nggak bisa ya. Udah kita akhirnya 2005 itu saya sudah mencoba untuk berpindah. Pokoknya saya mengajukan pindah 2 ke Pemda Semarang sama ke sini di Balai Pelatihan Kehutanan Bogor. Setelah itu ternyata rezekinya yang duluan di Balai Pelatihan Lingkungan Hidup Bogor ini ya. PDK waktu itu. PDK Bogor. Bayangan saya PDK Bogor namanya sekampung-kampungnya eselon 3 di Jawa gitu ya. Masih bisa inilah dilalui oleh angkot, dilalui oleh aksesnya mudah lah gitu. Udah akhirnya saya bisa pindah ke Bogor dan ternyata naik jemputan gitu. Begitu lihat pertama kali, wah ternyata benar kata teman-teman. Berarti benar kata teman-teman. Ya tapi saya sudah mencoba menikmati kalau dibanding dengan di Jambi tadi kan. Kalau di Jambi tadi kayaknya lebih ini ya. Nah waktu di Pematang Siantar itu juga bidang ini perencanaan. Iya, saya dari awal bidang perencanaan. Karena saya pertama S1-nya kan manajemen hutan. Kemudian saya punya pengalaman menjadi koas di ilmu ukur tanah. Kemudian juga pernah ngoasin Argis ya, dulu bukan Argis namanya, Akmap ya, Akimpo. Ya pokoknya yang bagi 2 ya, ada Akimpo sama Akpiu ya, kalau nggak salah itu. Yang masih pakai bahasa DOS lah gitu. Digitasinya masih di meja ya. Iya. Kemudian saya juga pernah menjadi koas pemanenan hutan, makanya saya ambil bidang itu PKTL karena memang walaupun magangnya di konservasi ya. Magangnya kan magang ilmu. Kalau magang memang ini Pak dulu kebijakannya jadi biar brain pikiran kita masuk ke hutanan itu merasakan suasana hutan ya. Iya karena katanya kegiatan-kegiatan dasar dari kehutanan itu ya di konservasi itu. Iya. Karena apalagi arahannya kan bukan pemanenan dulu ya. Jadi mungkin itu menjadi dasar kenapa teman-teman di magangnya di TN gitu. Nah, pindah ke sini tetap di perencanaan. Pindah di sini tetap di perencanaan. Ya, kemudian sempat waduh kok tim PKTL kok laki-laki semua dulu kan almarhum Pak Kadar, almarhum Pak Arif dan
satunya kan Pak Slamet ya. Pak Kadar itu perencanaan ya? Iya, Pak Kadar perencanaan. Jadi dulu Pak Kadar tuh ahlinya membuat rumus lah, rumus dengan Excel gitu ya. Kalau cara mengolah datanya pun dibuat bagaimana sih dari Excel dibuat program biar lebih mudah gitu. Itu saya banyak belajar juga dari almarhum Pak Kadar. Waktu di Biro Kepegawaian, asesor juga beliau aplikasi-aplikasi Excel gitu, ya, familiar. Akses ya. Nah, database ya. Database. Itu nah terus baru pindah 2006 saya di sini. 2008 saya ditawarin S2. Nah, saya punya anak 2008 kebetulan. 2008 Februari saya punya anak. Kemudian 2008 bulan Juni kalau nggak salah, saya dapat tuh beasiswa dari Pusdiklat S2. Nah, saya pikir S2-nya ambil apa? Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan. Wah. Itu MEJ ya? Lengkap ya? Iya. Dari ilmu kehutanannya semua itu. Saya dapat MEJ. Kebetulan ya saya mikir udahlah sekalian saya bisa ngurus anak karena kalau sekolah kan ini ya, lebih free, waktunya banyak. Udah saya sambil ini lulus 2010. 2010 udah kerja lagi kembali ke WI, terutama di bidang PKTL ya. Dulu banyak kegiatan-kegiatan kami yang PKTL. Zaman almarhum Pak Arif itu kalau pelatihan pasti milihnya di Jampang. Ya. Pasti itu milihnya di Jampang. Lebih representatif gitu ya, maksudnya untuk kegiatan perencanaan. Salah satunya iya. Yang kedua mungkin ya kita kan punya 2 hutan diklat ya. 2 hutan untuk fasilitas ini. Kalau di sini banyak dimanfaatkan, tapi kalau di Jampang ini pemanfaatannya masih kurang. Kalau pertimbangannya almarhum dulu kita harus juga memanfaatkan yang di sana. Memang bagus sih, jadi di sana pun jadi terawat ya. Ya representatif juga karena di sana pal batasnya bagus, lengkap gitu ya. Tegakannya juga variatif Tegakannya variatif dan juga memang ya salah satu pertimbangannya itu juga ya. Saya biar belum kesana malah. Oh belum. Nanti kita mudah-mudahan ada kesempatan. Kemarin kita kesana nggak ikut ya? Ya nggak diajak. Masa sih? Nah kendaraannya penuh waktu itu ya. Oh iya ya. Jadi kita bisa agendakan nanti ya. Iya. Jadi di Jampang sebenarnya nyaman juga di Jampang itu ya. Pertama kan kitanya nggak, dulu kan kita itu berangkatnya tidak jam 7 maksudnya. Ya Pak Oleh kan ngalamin juga. Jadi kalau mau ngajar jam 8 itu harus cari tebengan. Ya. Kalau harus cari tebengan. Ke sana tuh nggak ada jemputan, nggak ada ini, jadi sendiri gitu. Terus kalau pulang jam 4 juga sama. Iya. Pulang jam 4 juga harus. Ngajarnya kan dulu sampai jam 5 ya. Ngajar sampai jam 5 itu harus cari tebengan. Nah, dan durasinya waktu itu pelatihannya juga panjang, lama kan? Ada yang betul 2 minggu paling cepet ada yang 6 bulan kan? Iya. Pernah yang 6 bulan ikut nggak yang 6 bulan? Yang 2012 apa ya? Itu kami ada ini Pak, kerjasama dengan PKTL, diklat seluruh pegawai BPKH itu didiklatkan sebenarnya ingin sih kompetensi di dalam penataan batas. Itu kami kerjasama dengan PKTL, itu pelatihannya sampai 6 bulan. Luar biasa itu dulu 6 bulan ya Pak. Nah dulu kalau nggak salah 1 bulan di Rumpin, sisanya di Jampang. Nah ada di Gunung Walet juga yang untuk apa? SAR-nya ya, untuk SAR atau apa namanya? Nggak ada kalau yang 6 bulan itu. Kalau Forest Ranger itu baru di Gunung Walet. Kalau gitu. Yang pengukuran mungkin prakteknya ya. Prakteknya. Tapi kalau tempat tinggalnya tetap di Jampang. Nah ini Bu Yana, kan ini sudah masuk ke teknis ke bidang perencanaan. Nah kan 2012 tadi dengan model pelatihan 6 bulan atau mungkin yang paling lama paling cepat berapa pekan? 2 minggu mungkin. 2 minggu. Dulu pelatihan paling cepat 2 minggu ya Pak. Paling cepat 2 minggu. Nah, dengan kondisi saat ini dengan serba teknologi, terus mungkin perkembangan di bidang teknisi perencanaan juga sudah mulai banyak perkembangan dengan teknologi. Nah, itu gimana pandangan Bu Yana nih? Maksudnya untuk teman-teman pengembangan kompetensinya itu. Nah, ini yang jadi problem kalau istilahnya unek-unek saya dari awal. Apalagi saya sebagai Widya Suara Karir ya. Widya Suara Karir kan memang istilahnya terlahir dari WI ya. Iya. Itu kan secara pengalaman pekerjaan kan ya
sangat minim ya pengalaman pekerjaan, maksudnya di dalam bidang teknisnya, karena kita tidak mengerjakan tugas sehari-hari bidang itu. Kita bisa dapat dari paling TOT, pelatihan, kemudian kalau ada workshop. Nah, dulu itu hal ini pernah dibicarakan sebenarnya dari seluruh BPLHK, kemudian Pusdiklat dan beberapa pejabat eselon 1 untuk meningkatkan kapasitas baik itu istilahnya user maupun kita sebagai tenaga untuk peningkatan kompetensi. Nah, yang ada hal-hal sebenarnya kadang kan semacam teknologi kita ada hal yang baru. Misalnya aja sekarang inventarisasi hutan misalnya ada metode baru. Kemudian pengolahan peta misalnya menggunakan selain software ArcGIS ada software yang lain. Nah, hal-hal yang kebijakan seperti ini itu yang kadang tidak mungkin atau saya pribadi atau memang tidak tersampaikan di tingkat BPLHK atau tingkat eselon 3. Kediklatan gitu ya. Iya. Mungkin kalau di Pusdiklat dengan bidang-bidang eselon lain ada komunikasi itu ya. Tapi kalau dari BPLHK itu biasanya mendengarnya setelah ada informasi dari sesama teman BPLHK atau dari Pusdiklat gitu. Nah, kemudian juga ya harapan kami sebagai Widya Suara tentunya ada semacam keterlibatan lah, misalnya di bidang PKTL nih ada metode inventarisasi hutan nasional terbaru misalnya. Update lah gitu ya. Adalah pelibatannya itu melibatkan lah gitu ya. Entah itu WI di BPLHK Bogor yang aksesnya lebih mudah atau WI Pusdiklat dan itu bisa tershare gitu. Sehingga ini kita juga harus update, apalagi kan pelatihan-pelatihan kami kan dituntut untuk up to date ya. Up to date. Nah, itu yang belum kami dapat. Kadang ya alhamdulillah sih ada beberapa teman PKTL yang istilahnya mau berbagi gitu ya. Oh, ini ada yang baru nih. Apa nih? Diajarin. Nah, itu yang harus kita dapatkan gitu. Nah, untuk terkait lamanya pelatihan, memang di satu sisi kemarin pelatihan 2 minggu kan dilaksanakan secara offline ya. Tentunya akan memberikan dampak yang berbeda ketika pelatihan itu hanya sebentar ya, misalnya 1 minggu dan itu dilaksanakan blended atau bahkan online. Keseriusannya kalau saya lihat berbeda, tetapi dari efektivitas waktu memang kalau di 2 minggu harus meninggalkan keluarga itu di satu sisi memang ada kekurangannya. Mungkin juga sekarang itu peserta juga minatnya juga udah kurang kalau disuruh meninggalkan diklat terlalu lama. Agak mundur sedikit ke tadi Bu Yana terkait dengan peningkatan kapasitas WI ya. Tadi Ibu belum cerita terkait dengan yang S3-nya itu bidangnya apa gitu ya. Titik tekannya di mana, apakah ada hubungan dengan kompetensi yang digeluti sekarang gitu. Jadi kalau dilihat dari apa yang Ibu dalami selama S1, S2, S3 itu dengan bidang kompetensi yang sekarang, skupnya itu masih sudah terpenuhi atau belum, atau skup yang sekarang terlalu kecil dibanding dengan ilmu yang sudah Ibu dapatkan dari semua jenjang pendidikan itu? Ya, memang waktu saya dapat beasiswa S3, jujur aja nih ya, jujur aja kita itu tidak bisa memilih. Tapi sudah ditentukan. Ini ada slot S3 terkait dengan pengolahan sumber daya lingkungan. Nah, secara substansi karena mungkin levelnya sudah S3 ya. Jadi substansi teknis mungkin tidak dibutuhkan. Kalau levelnya sudah S3. Artinya tidak terlalu didalami begitu. Hanya saja mungkin nanti hasil dari pengolahan teknis itu ya yang kita bisa menarasikan itu. Kalau saya selama mengambil S3 ini di pengolahan sumber daya lingkungan itu memang ada beberapa yang istilahnya signifikan ya. Ada hubungannya, misalnya salah satunya ada di situ daya dukung daya tampung. Penentuan daya dukung dan daya tampung itu kan dengan perencanaan sebenarnya. Dan kebetulan menggunakan aplikasinya kan aplikasi pemetaan.
daya dukung daya tampung kayak misalnya tata ruang, tata ruang wilayah. Nah itu jadi kita secara teknis sudah menguasai ya, maksudnya sudah paham. Begitu ada mata kuliah yang merujuk ke sana, jadi sudah kita pahami gitu. Bagaimana sih kita melihat sistem dinamik ini dihubungkan dengan spasialnya. Nah itu secara tidak langsung kalau di pengelolaan sumber daya lingkungan ini ya, secara skills ya, secara skill itu ada beberapa yang nyambung gitu. Kayak misalnya tadi ya penentuan daya dukung itu menggunakan beberapa pengolahannya pakai spasial, kemudian tata RT/RW ya, rencana tata ruang wilayah itu juga pakai spasial. Nah, salah satu disertasi saya itu mencoba memadukan antara pengolahan spasial dengan kebijakan. Itu terkait dengan DAS sebenarnya. Sebenarnya cocok nih Bu Yana di itu P3E nih, Pusat Pengendalian Pembangunan. Karena dari penguasaan teknis, pemetaannya, kemudian daya dukungnya, karena itu kan koreksi itu pengendalian. Ini bisa jadi rekomendasi buat saya nih untuk pindah. Ya, jadi salah satu disertasi saya itu kan mengintegrasikan tata ruang wilayah ya. Tata ruang wilayah selama ini kan di daerah aliran sungai itu dari hulu sampai hilir itu memiliki rencana tata ruang wilayah berbeda-beda karena dibatasi oleh administrasi. Nah, saya mencoba untuk mengintegrasikan itu, bagaimana membuat sebuah rencana tata ruang wilayah base-nya itu pada landscape. Nah, itu salah satu disertasi saya. Menarik itu. Kalau dari segi ini pembuatan RT/RW yang sekarang yang berdasarkan wilayah administratif enggak bertabrakan gitu. Kalau diintegrasikan dalam kebijakannya di siapa itu? Nah itu Pak, kan sebenarnya di dalam pengolahan DAS itu, daerah aliran sungai itu kan terintegrasi ya. Ya harus berdasarkan dari hulu ke hilir ya. Nah sekarang itu apakah di dalam penyusunan RT/RW misalnya kalau saya kemarin kasusnya kan di DAS di Sadane ya, itu ada 3 provinsi, Banten, Jawa Barat sama DKI Jakarta. Nah, apakah di dalam penyusunan RT/RW mereka itu kan tentunya di daerah hulu harus ada kawasan lindung yang harus dipertahankan. Nah, kemudian daerah tengah dan daerah hilir kan ada aktivitas ekonomi di situ. Nah, tentunya ini terintegrasi. Nah, tentunya kan kalau kawasan lindung ini kalau dia misalnya hanya sebagai kawasan hutan, bagi Pemda tidak memberikan kontribusi apapun gitu ya. Kontribusi terutama terhadap ekonomi ya. Ya, dia hanya mempertahankan lindungnya gitu. Bagaimana nih kontribusi di daerah tengah dan hilir? Nah, tentunya tidak hanya terintegrasi di tata ruang wilayahnya saja, tetapi juga terintegrasi bagaimana dengan sharing cost-nya gitu ya. Dengan nilai benefitnya yang harus di share dari hulu ke hilir juga gitu. Kalau yang Ibu sarankan di situ ada semacam pembayaran jasa lingkungan untuk yang di hulu gitu dari yang wilayah hilir. Ya, PES-nya juga sudah salah satu rekomendasinya adalah satunya adalah PES. Kemudian juga pentingnya ada forum DAS ini tidak hanya sebagai kelembagaan saja, tidak ada hanya sebagai syarat lembaga forum DAS, tapi forum DAS ini memanfaatkan betul momen ya ketika ada perkumpulan forum DAS itu benar-benar adalah orang-orang pengambil kebijakan. Kalau selama ini saya melihat dan saya mengikuti juga beberapa kali pertemuan forum DAS, yang saya lihat itu kebanyakan yang hadir adalah akademisi. Akademisi yang kemudian juga mahasiswa kan yang tidak memiliki power ya, tidak memiliki power di dalam penentuan kebijakan. Nah, yang paling idealnya itu dari pihak Pemda ada, kemudian dari mitra pelaku usaha mungkin ya. Itu forum DAS itu benar-benar ya. Jadi tidak hanya sekedar forum gitu, tidak hanya sekedar ada aktivitas. Bukan forum ilmiah saja gitu ya, tapi ada implementasi kebijakannya begitu. Betul. Nah, justru forum DAS itulah yang akan membahas harusnya tata ruangnya. Tata ruang dari hulu ke hilir yang disepakati oleh masing-masing di wilayah administrasi gitu. Itu PES itu apa? Payment Environmental Services ya. Ya. Jadi semacam pembayaran jasa lingkungan yang itu mekanismenya dari yang
apa kompensasi, semacam kompensasi Iya, di betul, bagian hulu kompensasi. untuk karena Ya. tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi ya. Waktu saya menyusun disertasi ini, kebetulan belum ada tuh peraturannya. Kalau sekarang udah ada ya, Ada. perpres apa bentuknya itu, tentang dengan PES ini. Oh, sudah ada perpresnya. Perpres apa ya Pak? Saya lupa. Nah, saya nggak gitu perkembangan, cuman di beberapa daerah itu di Perda. Contoh Oh, di Perda. ya, Oh, iya kalau perdanya ada, ya, kalau perda termasuk masing-masing aqua itu daerah, kan. Ya, termasuk misalkan kayak di daerah Kuningan itu kan juga itu Cidahu. juga Cidahu, Cirebon itu kan sebagai pengguna kan airnya dari Kuningan. Oh, itu basisnya di Perda ya. Beberapa tempat ada perda, ditarik ke atas yang lintas kabupaten itu ada peraturan yang Iya, menaunginya. saya lupa peraturannya berapa Ya, ya. ada. Ya, nanti mungkin bisa di-share juga di deskripsi. Iya. Nah, terkait dengan kan ini ya tadi perencanaan tadi kita sudah sampai misalkan dengan saat ini perkembangan tadi ya banyak tadi yang juga sempat disampaikan. Nah, untuk teman-teman sendiri ini kan kita di beberapa tahun terakhir ini aktivitas pelatihan kita kan mengarah ke masyarakat ya. Nah, dari sisi perencanaan sendiri, bidang perencanaan kan kalau dulu mungkin konsentrasinya di teman-teman ASN yang lebih ke di PKTL ya. Nah, dari pandangan Bu Yana sendiri seperti apa tuh kalau ini sebenarnya untuk masyarakat apa sih kebutuhan terkait dengan perencanaan? Jadi gini Pak, kalau yang terkait dengan masyarakat ya, kalau selama ini saya menjajaki masyarakat itu kan ada kebutuhan kemarin berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan diklat ya atau pelatihan, saya melihatnya memang salah satu skill yang dibutuhkan itu adalah bagaimana sih mereka bisa memetakan lahan mereka minimal atau batas lahan mereka. Nah, saya berpikiran ini berarti mereka butuh kompetensi terkait pengukuran dan perpetaan. Itu salah satunya. Nah, kemudian juga apalagi terkait dengan program perhutanan sosial. Nah, masyarakat ini kan banyak hal-hal yang mereka salah satunya kan mendapatkan, kalau di Jawa namanya andil ya, andil garapan Andil gitu ya, garap. atau kalau di PS istilahnya kan dapat Hak kelola. hak kelola ya. Nah, mereka harus paham betul nih terkait dengan batas kelola. Batas Nah, kalau kelola. di perhutanan sosial itu kan ada namanya kelola kawasan. Ya. Nah, mungkin di dalam kelola kawasan inilah dibutuhkan satu kompetensi dasar yang masyarakat itu harus miliki. Kelola kawasan salah satunya adalah di pengukuran kawasan. Nah, butuh skill terkait dengan pengukuran dan perpetaan itu. Nah, kami mencoba karena dengan perkembangan zaman, bagaimana sih pengukuran perpetaan ini sekarang sudah menggunakan teknologi. Nah, kami coba tawarkan adalah yang pelatihan yang kita berikan adalah sistem informasi geografis berbasis ponsel. Karena orang familiar dengan ponsel ya. Karena kan zaman sekarang kan hampir semua orang memiliki ponsel. HP ya. Jadi itulah yang kami coba kembangkan di situ. Nah, setelah kelola kawasan mereka batasnya sudah tahu, tentunya mereka butuh dong potensi sumber daya alam yang ada di situ apa. Nah, kita bisa kawal nih mereka untuk bisa meningkatkan kompetensinya terkait inventarisasi. Nah, kalau harapan kami sih kompetensi yang dimiliki itu tidak hanya inventarisasi kayu saja yang selama ini kita kenalkan, tapi mereka coba udah bisa menginventarisasi abiotik dan biotiknya. Misalnya kalau mereka di kawasan kelolanya ada objek-objek daya tarik wisata ya. Nah, itu kita perlu inventarisasi. Nah, setelah mendapatkan data kelola kawasan, kemudian inventarisasi, tentunya dia harus punya berpikiran bagaimana sih membuat perencanaan kelola usahanya. Makanya kami sodorkanlah pelatihan namanya rencana kelola usaha perhutanan sosial. Itu salah satu urutannya ya, dari SIG berbasis ponsel, kemudian inventarisasi, dan yang ketiga adalah tadi bagaimana dia bisa membuat rencana kelola usahanya. Jadi lebih ke dasar-dasar Pak Aik ya. Misalkan kita tahu kawasan ini mau kita apain nih? Mungkin dari batasnya tata kelola kawasan. Nanti setelah ini masuk ke kita kayaknya Pak. Iya betul. Nah, kan ada rencana. Tahu ya. Nanti misalkan optimalisasi lahannya seperti apa, agroforestry atau entah apa, berarti masuk ke pedas dan. Betul. Untuk udah. ini
pelatihan yang selama ini kan banyaknya di pemetaan ya. Inventarisasi ada rencana nanti mau tersendiri atau memang sudah ada di RKPS itu masuk pelatihannya? Di dalam tahapan RKUPS itu sebenarnya ada kegiatan inventarisasi. Cuman kan RKUPS itu hanya 56 JP ya. Jadi hanya mengajarkan tahapannya. Tapi metode inventarisasinya memang belum kita berikan. Nah, inventarisasinya itu kebetulan saya kurang tahu ya, apakah sudah ada juknisnya. Kalau di apa itu? Pedoman pedoman itu inventarisasinya masih inventarisasi kayu kalau saya lihat ya. Nah itu, ini yang sedang kita ingin kembangkan, ada inventarisasi yang tadi, menyeluruh begitu ya, tidak hanya inventarisasi hutan. Memang dulu ada apa kursil inventarisasi, tapi masih arahnya inventarisasi hutan. Nah ini yang kemarin kita diskusikan dengan teman-teman WI di bidang PKTL. Saya pikir ya mungkin untuk inventarisasi khusus di wilayah perhutanan sosial itu karena subjek pelakunya adalah masyarakat ya, mungkin juga itu penting. Kalau dulu kan pelatihan inventarisasi mungkin lebih cenderung ke ASN kan ya, yang memang inventarisasinya untuk skala besar gitu, luas gitu ya. Dan kayu ya. Kayu. Sedangkan ya seperti yang di episode sebelumnya Budia ya, bahkan RKM Hayati bukan kayu aja. Ya, jadi mungkin ya itu bagus juga kalau diformulasikan ada pelatihan inventarisasi ya. Nah itu bukan kita sumber daya hutan bukan kayunya aja gitu. Iya. Nanti kan sebenarnya kalau sudah mendapatkan inventarisasi hutan bisa aja dari nilai ekonomi ya. Nilai ekonomi. Nah, evaluasi gitu Pak. Evaluasi ekonominya. Memang sebenarnya kalau menurut saya ya, konsep pelatihan kita harus terintegrasi ya. Betul. Artinya tadi mulai dari perencanaannya. Nanti dari perencanaan kan di sana ada tata kelola kawasan. Kemudian langsung nanti pijak ke tata kelola kelembagaan. Misalkan nanti proses pengamanan seperti apa, terus proses aktivitas masyarakatnya di sana ngapain. Misalkan nanti kan tadi dari perencanaan itu kan misalkan di kalau istilah kita blok kali ya. Di sana potensinya apa? Di sana potensinya apa? Nah itu bentuk kelompok baru nanti yang kalau istilah ini KOPS itu ya. Nah sehingga bentuk-bentuk pelatihan itu bisa macam-macam dan bisa terintegrasi sebenarnya. Iya betul. Ini ya. Seperti diskusinya kemarin kita di BPSKL ya. Iya BPSKL. Jadi misalnya ini satu objek, harusnya kita semua pelatihan berbagai bidang bisa masuk ke sana sampai dalam teknis. Dan itu belum sampai, itu baru secara umum KPS ya. Belum masuk ke skema. Kan beda-beda karakter, hutan adat beda. Dengan hutan kemasyarakatan beda, hutan desa beda lagi. Nah, sepertinya kayaknya perlu duduk bareng terus kita diskusi gitu ya. Apa ngeluarin dan kalau pelatihannya berbasis kebutuhan. Ya. Sebenarnya kalau yang diinisiasi dulu itu kalau konteksnya perhutanan sosial kan ada IAD itu kan. Iya. Ya yang kita juga udah punya kontribusi kan, BPLHK Bogor di Bangka Belitung ya. Kita juga satu rombongan ke sana tuh berbagai macam pelatihan yang diberikannya. Hanya memang ya mungkin ini juga yang perlu kita tingkatkan dampaknya mungkin kan. Jadi kita ke sana tuh memang tidak terpisah dari programnya pemerintah daerah gitu ya. Jadi misalnya kita mendorong ke sana pemanduan wisata alam, tapi tahapan dari kegiatan-kegiatan manajemen wisata alam juga belum terbentuk. Kita kayak loncat begitu ya. Termasuk juga mungkin kalau yang sudah diterapkan di mana? Yang di Jawa itu ada IAD juga di Jawa itu. Jawa Tengah tuh. Yang wisata itu bukan yang di Jawa Timur bukan? Ya kan itu yang ada yang peternakannya, ada yang ini di kabupaten apa kalau nggak salah. Bukan Jawa Timur ya? Oh Jawa Timur ya, Jawa Timur. Ya itu mungkin ada nggak arahan dari Bu Yana atau rencana ke depan kira-kira kalau dari segi perencanaan ya, bidang perencanaan itu ke arah sana itu bisa nggak
kita digiring gitu ya, mengkreasikan karena bagian perencanaan ini. Ya, karena bagian perencanaan. Ya, perencanaannya bisa dalam skup kecil, lingkup KPS saja, atau bisa yang lebih luas lagi dalam satu administratif pemerintah provinsi misalnya gitu. Sebenarnya kan gini Pak, seperti kita berangkat dari mana untuk pelatihan ya. Selama ini kan pelatihan kita itu kan ya mohon maaf nih, yang penting ada. Dan reaktif ya, responsif atau reaktif gitu. Nah gitu, kalau mulai dari awal nih, apalagi kita kadang terpecah oleh wilayah pelayanan. Bagaimana kita harus memenuhi 5 wilayah pelayanan ini. Ya, betul. Walaupun kadang misalnya wilayah pelayanan A itu nggak butuh ini, butuhnya ini. Nah itu yang belum kita teridentifikasi. Kayak misalnya kan sebenarnya IKD itu bagus ya, produk dari IKD itu bagus. Nah dari IKD itu kita godok bareng-bareng, satu tim, mungkin satu tim Widya Suara gitu ya. Nah, nanti kira-kira potensi di sana apa, kemudian kebutuhan pelatihannya apa. Karena kan kadang kalau kita sebagai tim perencana nih, kita tahunya pada saat awal saja nih, misalnya pada saat kita memberikan pelatihan RKUPS nih. Nah, setelah di RKUPS ini, harapan kami kan pesertanya tidak hanya satu tempat. Nah, salah satu kelemahan kita itu kan, salah satu kelemahan kita itu sejak ada pelatihan onsite itu hanya terbatas satu skup wilayah itu. Itu salah satu. Ya. Nah, itu yang mungkin notabene hampir karakteristiknya hampir sama. Nah, karakteristiknya hampir sama. Nah, ketika kita mengadakan pelatihan RKUPS nih, misalnya seluruh 5 wilayah pelayanan provinsi kita dikumpulkan kan pesertanya dari berbagai daerah itu. Nah, ketika mereka membuat sebuah dokumen rencana, ini kan ada beberapa rencana kegiatan. Ya, lebih variatif gitu ya. Lebih variatif kan rencana kegiatan. Nah, harusnya nih dokumen dokumen perencanaan kelola usaha dari masing-masing PS ini kita kaji betul-betul gitu. Mereka akan melakukan perencanaan apa di perhutanan sosialnya atau di kelompok usahanya apa. Nah, kita support nih kira-kira kompetensi apa yang belum mereka miliki. Nah, selama ini kan kita kalau udah pelatihan, udah selesai ya sudah gitu. Tidak ada follow up. Bagusnya sih memang modelnya kayak sistem BIMTEK ya. Nah, sistem BIMTEK itu kan dikawal dari dia tidak tahu, kemudian tahu. Nah, akhirnya sampai bisa mengembangkan sebuah usaha yang berbisnis gitu ya. Berbisnis. Nah, selama ini kan mungkin buat evaluasi kita bersama gitu. Pelatihan kita itu kan kalau sudah pelatihan selesai ya sudah. Karena memang kita dibatasi tusi. Iya. Nah, itu juga yang mungkin perlu mengalir tusinya harus dialirkan. Mungkin itu juga yang membuat kita terbatas ya. Keterbatasan kita, tapi mungkin keterbatasan ini bisa ada kelanjutannya kalau dilanjutkan oleh lembaga lain yang mempunyai tupoksi itu. Unit satker lain. Nah, mungkin nih ya, kalau Mas Abid kan sudah banyak pengalaman, Pak Oleg sudah Kak Ngawik juga udah banyak pengalaman di instansi-instansi lain. Kalau saya kan hanya di balai pelatihan nih. Nah, memang kan sebenarnya balai pelatihannya itu sebagai hilirnya dari semua eselon gitu. Eselon 1, eselon PKTL, kemudian PHPL, kemudian juga PPSKL. Harusnya mereka yang mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan itu, baik itu di lingkup aparatur maupun masyarakat kan. Nah, mungkin kalau misalnya di wilayah di wilayah BPLHK Bogor, berarti nanti yang terkait dengan perhutanan sosial, berarti kita dapat rekomnya atau dapat usulan pelatihannya adalah dari BPSKL Kalimantan, BPSKL Banten gitu ya. Kalau kita disuruh sebagai Widya Suara nih sampai merencanakan kompetensi apa yang dibutuhkan, sepertinya berat gitu. Karena tugas kita itu kan hanya mengajar ya, mengajar, melatih dan mendidik. Nah, setelah itu apakah ini diaplikasikan atau enggak, ini tugas kita bukan. Ya, memang mungkin nanti ini perlu
ada semacam forum mungkin ya, forum kita dengan eselon 1 teknis ya. Iya. Iya. Ya, kan sementara ini jembatannya belum ada. Jadi kayak identifikasi kita memang kayak dari kacamata kita aja Iya, ya. betul. Ya. Belum dari kacamata yang usernya gitu. Iya. Belum ketemu aja ini. Belum ketemu memang. Sebenarnya sudah ketemu sih. Cuman untuk memulai Ya kayak kemarin ya. sudah ketemu sebenarnya beberapa hal yang perlu kita integrasikan ya antara kita lembaga kediklatan dengan lembaga pengguna. Memang barangkali ini mungkin dari sisi kita aja dulu yang bisa kita lakukan, nanti ke depan ya untuk identifikasi kediklatan itu mungkin kita lebih batasi. Kalau kemarin kan kita sudah beberapa tuh sudah mulai misalnya PKSM. Cuman PKSM kan seluruh wilayah layanan. Ya. Terus kemudian yang di tahun ini kita coba lagi, kita sudah memiliki jabatan non aparatur. Pengembangan kapasitas mereka sebenarnya sampai di mana nih? Nah, mungkin nanti ke depan bisa langsung menukik tuh. Misalkan apa yang mau kita garap? PS. Nah, ini aja ke PS aja beberapa tempat kebutuhannya sampai apa, kita baseline-nya apa, sampai kebutuhannya, sampai manfaat, sampai ke dampak. Mungkin akan lebih fokus. Jadi satu objek tapi kita langsung melihat hasil nanti. Jadi fokus ya. Ya, kita fokus hanya saja kurang tahu nanti dari sisi penganggaran apakah bisa, karena kita memiliki beberapa wilayah layanan yang itu juga harus dipenuhi gitu. Nah, itu. Ya memang itu masih terjadi. Apakah nanti bisa juga tuh jadi masukan ya ke pimpinan kita, misalkan kita fokus di satu tempat tapi di tempat lain juga haknya kita penuhi, tapi hak itu belum terstruktur seperti fokus yang kita, itu mungkin bisa juga salah satu. Nah, itu bisa kita komunikasikan ya. Tapi kayak penting ini Pak Oi, kaitan dengan perencanaan, karena ya perencanaan ini kan awal mula aktivitas seluruh kegiatan ya di tingkat tapak ya. Itu mungkin secara teknis belum ke teknologi tadi ya. Tapi betul loh Pak Kang Abid, kemarin itu yang kita ke BPSKL itu kan, soal di sana hanya satu PS saja, ternyata ada beberapa kompetensi yang mereka butuhkan. Nah, ini bagusnya kalau ada komunikasi nih dari level eselon 3 di wilayah pelayanan. Mungkin kalau misalnya memang tahun depan kita fokusnya ke perhutanan sosial misalnya. Berarti kita sebelumnya T-1-nya kita harus ada komunikasi dengan mungkin pejabat-pejabat eselon yang ada di wilayah pelayanan kita. Bukan pejabat eselon ya, pejabat eselon 3 maksud saya. Pejabat eselon 3 di lingkup wilayah pelayanan kita gitu. Kita membangun komitmen bersama gitu. Mudah-mudahan nih salah satu harapan di awal tahun. Sebenarnya resolusi 2024 ya. Enggak, artinya gini, kan beberapa pengalaman kita di tahun 2023 juga sudah banyak ikut terlibat dan kontribusi ya, dengan contoh misalkan PSKL yang di Kalimantan atau sebelumnya dengan Lampung. Dan di Kalimantan itu sudah banyak aktivitas sampai ke tingkat teknis sebenarnya. Contoh misalkan di awal dulu ada pelatihan pendampingan PS untuk pemula. Itu sebenarnya sudah mengawali baseline-nya itu. Kemudian masuk kegiatan perencanaan, pemetaan, terus sudah ada teknisnya, sudah mulai masuk kaitan dengan tenurial, konflik batas, terus masuk lagi kemarin agroforestry, budidaya. Tinggal mungkin nanti kita perlu lihat, kan kita belum sampai detail tuh, sampai potensi tadi ya Bu ya, inventarisasi potensi apa yang di sana. Kalau bisa ada potensi wisata, masuk pelatihan pemanduan wisata, masuk pemanfaatan wisata. Mungkin lebih menarik ya. Dan akan terlihat ini satu objek di sana ada keberhasilan. Ternyata ini loh potret pengembangan SDM di bidang LHK di tingkat tapak, di tingkat masyarakat lebih bisa kelihatan. Dibuat ini aja pilot project. Kayaknya perlu buat konsep deh kita ditawarkan gitu ya. Oh seperti ini nih. Nanti gitu. Mungkin timnya Bu I yang ini ya. Tim saya ya. Belum merintis dulu ya. Menginisiasi kan. Merintis ya. Yang merintis ya. Kita kalau di bidang teknis lainnya mungkin kan itu setelah PKTL membuat kayak grand design-nya gitu ya. Ini ya, kalau misalkan kita diperintahkan ini misalkan nih, bangun kerjasama, kayaknya bisa nih. Ya nanti Bu I mungkin bisa menjadi leadernya. Mudah-mudahan ini kan untuk kemajuan kita bersama ya. Memang kalau saya lihat ya pengalaman kemarin ngajar di Sanggo ini, memang pertama itu saya melihat itu justru yang diawali dengan terkait dengan itu
manajemen konfliknya. Ya. Ya, manajemen konflik. Nah, bagaimana langsung ada penyelesaian konfliknya dulu. Betul. Ya, karena antisipasi. Karena memang clear and clean itu hal yang mendasar ya. Kepastian hukum dan seterusnya akan memuluskan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya itu dia. Kemarin kan saya melihat kasusnya memang bukan masalah di kayak pelola kawasannya gitu. Bukan. Justru malah yang menjadi permasalahannya adalah ya tadi ada legal dan legitimitnya kawasan mereka itu gitu. Ya, kawasan yang mereka kelola. Iya. Kalau mereka sudah clear, barulah masuk di rencana kelola kawasan. Nah, masuklah itu perencanaan. Nah, nanti kalau sudah fix nih rencana kelola kawasannya sudah legal dan legitimit, nah baru kita isi tuh ruang-ruang kelola usahanya. Itu mungkin tahapannya itu. Nah, cuma untuk membangun itu kan tidak hanya BPLHK sendiri gitu kan. Bukan. BPLHK itu hanya skupnya kan kecil sekali, ya hanya untuk kompetensinya aja ya. Dan saya juga pernah itu juga Bu Yana, pernah dulu sempat terlontar maksudnya dalam ini teman-teman pendamping ya saat itu di awal. Ya memang ini bukan kerja-kerja mungkin bukan hanya terbatas tadi, apalagi BPLHK saja atau PSKL saja, tapi sudah bisa lintas kementerian kan juga ada peraturannya itu, perpresnya itu bisa terlibat misalkan di Dignasnya dia punya peran apa misalkan untuk menghidupkan aktivitas di sana kan bisa jadi untuk tempat. Bahkan yang paling ini kan pemerintah desa paling dekat desa, paling dekat. Kayak kemarin kasus itu ya terkait mereka akan melakukan penandaan batas ya. Penandaan batas kalau di dalam penandaan batas di dalam bolehlah antar anggota gitu ya. Tapi kan kalau penandaan batas areal yang di luar yang berbatasan dengan fungsi lain, nah itu kan harus berperan PKTL, BPKH lah ya. BPKH. Nah, ini mereka mengusulkan BPKH sampai sekarang belum ada balasannya. Ya, ini yang perlu ada komunikasi terintegrasi ya. Dari ternyata tidak hanya kebutuhan kompetensi saja, tapi bagaimana yang namanya koordinasi itu juga dengan instansi teknis lainnya ya. Luar biasa nih diskusi hari ini, panjang dan berisi. Amin. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa lebih rinci lagi untuk hal yang teknisnya ya. Mungkin dari Bu I kira-kira kedepannya apa yang mau digarap gitu ya terkait dengan pemenuhan harapan-harapan tadi yang sudah disampaikan. Mungkin kita cukupkan dulu ya, Pak Abid. Nanti teknis itu kayaknya ini baik kan sebenarnya juga diperlukan ya teman-teman bukan hanya kita ya dan masyarakat, tapi anak-anak sekolah kan itu juga dibutuhkan ya kaitan perencanaan yang sekolah kejuruan kehutanan itu baik yang negeri maupun swasta itu menarik juga. Nah kalau di SMK memang sudah jadi kurikulum kan? SMK kehutanan. Kan kalau misalkan bisa kita kan nanti ada juga yang pemetaan yang di luar kehutanan, kan ada juga itu misalkan poligon segala macam. Wah luar biasa nih. Oke, kita mungkin Bu I terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini berbagi dengan kita. Mudah-mudahan ada dari pembicaraan kita hari ini ada manfaatnya buat kita semua ya dengan sobat semesta sekalian. Pak Abid, Mas Abid kita cukupkan sekian. Luar biasa ya podcastnya sobat semesta, sobat pelatihan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu sepekan sekali untuk mengembangkan ilmu, berbagi pengetahuan pengalaman ya mudah-mudahan ini ikhtiar kita lah sobat berkarya ya yang menjadi sobat berkarya nanti. Mudah-mudahan dari kontribusi kecil kita ini ya ada manfaatnya gitu ya. Tapi bagus loh podcast dari sahabat semesta dan sahabat semesta menghijau dan sahabat semesta pelatihan ini ya. Jadi saya udah beberapa kali nonton, luar biasa itu kontennya kan. Jadi kita ini Bu jadi kita maunya kita kan sementara ini audiens kita hanya 30-40 orang dalam kelas gitu. Kalau dalam ini mungkin ya mudah-mudahan bisa lebih banyak dari itu. Memperluas audiens kita gitu sehingga keberadaan kita ya sebagai bagian dari insan kediklatan di pelatihan itu ada dirasakan manfaatnya oleh banyak kalangan gitu. Nanti ini Pak, kayaknya kalau kita launching nanti setelah itu materinya per JP.
Oke, baik, kita tutup aja pertemuan kita hari ini. Terima kasih Sobat Semesta sekalian atas perhatiannya. Ya, jangan lupa kita podcast ini bisa didengarkan di Spotify, di Noise, dan di YouTube Musik ya. Itu yang aplikasi suara semua, sehingga selain bisa menonton di video YouTube-nya, bisa mendengarkan di aplikasi Android yang tadi saya sebutkan. Terima kasih Bu Yana, Mas Adit juga. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat ya. Ya, keren.